Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdawi, NPM 186300057 dari kelas 5A Non-Rek Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik evaluasi. Evaluasi adalah untuk menguji kegunaan dan fungsi dari sistem interaktif. Evaluasi itu dapat dilakukan di laboratorium, lapangan pekerjaan, ataupun kerjasama dengan user. Kemudian beberapa pendekatan yang mengevaluasi perancangan atau desain dan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle dengan hasil dari evaluasi yang dikembangkan untuk memodifikasi perancangan. Jika ada kesalahan, diperbaiki, terus di upgrade sesuai permintaan pengguna. Kemudian tujuan evaluasi itu ada 3, yaitu pertama melihat seberapa jauh sistem berfungsi, kemudian melihat efek interface bagi pengguna, dan mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Nah, itu tadi jika ada error diperbaiki dan agar lebih bagus. Kemudian jenis-jenis evaluasi ada 2 jenis utama, yaitu evaluasi pada kondisi laboratorium dan pada kondisi lokasi kerja sebenarnya atau langsung di lapangan. Pada kondisi di laboratorium, penggunaan uji coba sistem itu ada beberapa kondisi, yaitu di laboratorium yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekaman audio atau visual yang baik. Kemudian operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Kemudian beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab. Kemudian pada kondisi lokasi kerja yang sebenarnya berada di lapangan, itu tingkat gangguan melebihi ambang batas pada biasanya daripada di laboratorium. Tingkat-tingkat pergerakan yang besar dan interupsi yang tetap seperti panggilan telepon menyebabkan observasi ini sulit dilakukan. Kemudian situasi yang lebih terbuka antara sistem dan pengguna, di mana kondisi ini tidak ditemukan pada kondisi di laboratorium tadi. Kemudian beberapa metode untuk membantu mengkomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang, itu ada brainstorming, kemudian storyboarding, workshop, pensil, dan kertas percobaan. Metode ini tidak semuanya digunakan secara eksklusif. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman antara perancang dan pengguna, cuma beberapa aja yang dipakai. Kemudian ini mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan adalah idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Metodenya itu ada cognitive walkthrough, terus heuristic evaluation, review based, dan model based. Pada cognitive walkthrough itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengenal teori psikologi ke dalam bentuk informal atau subjektif, atau dengan kata lain yaitu mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna. Contohnya seperti mengevaluasi pengaruh apa yang timbul setelah tugas ini diberikan ke pengguna, terus proses kognitif apa yang tersedia, masalah pembelajaran apa yang seharusnya timbul. Terus juga pada waktu awal, waktu akhir. Kemudian heuristic evaluation ini diusulkan oleh Nelson dan Wallis, hampir sama dengan cognitive walkthrough yang tadi, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Pada pendekatan ini, sekumpulan kriteria usability dan heuristik diidentifikasi dan perancangan dilaksanakan, misalnya di mana kriteria dilanggar. Kriteria yang ada pada sistem ini yaitu adalah perilaku sistem dapat dipastikan, perilaku sistem konsisten, feedback pasti tersedia, kemudian kemampuan memori user tidak melebihi batas, dan dialog merupakan orientasi tugas. Tujuan dari heuristic evaluation ini adalah untuk memperbaiki perancangan secara efektif. Kemudian review based evaluation
antara psikologi eksperimen yang interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Kemudian model based evaluation itu pendekatan terakhir untuk memulasi perancangan dengan mengkomunikasikan spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Contoh ada GeoMesh model, keystroke level model, dan design retention. Dan evaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada di dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaktif sistem. Sebagai contoh ada Wizard of Oz melalui fungsi prototip dasar sampai dengan sistem yang telah diimplementasi secara keseluruhan. Kemudian ada beberapa metode, yaitu metode empirik. Ini evaluasi eksperimen adalah satu metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol. Contohnya seperti ada subjek, ada variabel, kemudian ada hipotesis juga. Kemudian perancangan eksperimen ada between group, yaitu masing-masing subjek diberikan kondisi yang berbeda, yakni kondisi eksperimen, variabel tadi yang sudah dimanipulasi, dan kontrol yang identik dengan kondisi eksperimen kecuali untuk manipulasi ini. Kemudian ada yang within group, setiap user yang akan menampilkan kondisi yang berbeda, kemudian jumlah user yang tersedia lebih sedikit. Kemudian pengukuran statistik. Dua aturan dalam analisa dengan statistik ini melihat data dan menyimpan data. Contoh variabel datanya. Kemudian teknik observasi ada think aloud, yaitu cara yang pemula dalam mengumpulkan informasi dengan melihat interaksi usernya langsung. Kemudian ada Linisa protokol, terdapat beberapa metode untuk merekam kegiatan user. Paper and pencil itu melihat terus kita tulis di kertas pakai pensil. Kemudian audio recording untuk merekam suara atau pembicaraan. Kemudian video recording, computer login, dan user notebook. Dalam praktek kebanyakan campuran dari metode perekaman yang digunakan. Kemudian ada teknik query. Sini ada interview user tentang pengalaman mereka dengan sistem interaktif, menyediakan informasi secara langsung dan struktur seperti langsung menanyakan ya, seperti interview. Kemudian di sini ada kuesioner. Kuesioner ini seperti kita memberikan pilihan. Contohnya nih, memilih seberapa yang pernah Anda gunakan, kayak pengolah data, pilih salah satu, itu basis data. Kemudian memilih metode evaluasi. Faktor yang membedakan teknik evaluasi itu ada 8, yaitu tingkat siklus, jenis evaluasi, tingkat objektivitas dan subjektivitas, jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung itu, dan sumber yang tersedia. Contohnya hal yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik evaluasi itu adalah peralatan, waktu, biaya, dan sumber serta evaluator yang ahli. Ini adalah klasifikasi teknik evaluasi ya. Biasanya review base itu untuk desain, stage-nya, stylenya di laboratory, terus objeknya tidak, ini source di laboratory atau langsung di tempat kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.